Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan studi al-hadis bab ke-8 yang berjudul hadis dhaif dan maudhu. Untuk yang pertama tentang pendahuluan krusialitas studi hadis, yaitu hadis menempati sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Namun dalam kajian hadis, kualitas riwayat sangat krusial karena tidak semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW berstatus sahih. Yang pertama hadis dhaif, yaitu bisa disebut juga dengan hadis yang lemah. Riwayat yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan, penggunaannya terbatas pada fadail al-amal dengan syarat ketat. Untuk yang kedua hadis maudhu bisa disebut juga dengan hadis palsu. Riwayat yang dibuat-buat dan dinisbatkan dari kepada Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak boleh dijadikan landasan keagamaan. Untuk selanjutnya, rumusan dan tujuan kajian. Ada 3 rumusan masalah. Untuk yang pertama, pengertian macam-macam dan kekurangan hadis dhaif dalam pengalaman. Untuk yang kedua, pengertian hadis maudhu, awal kemunculan dan faktor penyebabnya. Untuk yang ketiga, indikator praktis untuk mengetahui kepalsuan hadis dan membedakannya dari hadis dhaif. Tujuan penulisan adalah menjelaskan definisi, menguraikan latar historis, dan menyajikan indikator praktis untuk bersikap ilmiah terhadap riwayat hadis. Untuk selanjutnya hadis dhaif, yaitu kualitas yang belum mencapai standarnya. Definisi hadis dhaif. Secara terminologi, hadis dhaif adalah riwayat yang tidak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hasan akibat adanya kelemahan pada sanad maupun matan. Untuk yang pertama, tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Untuk yang kedua, kelemahan bisa berupa sanad terputus atau cacat perawinya. Untuk yang ketiga, kelemahan ini beragam dari ringan hingga mendekati maudhu. Kedudukan hukum atau kehujahan. Mayoritas ulama membolehkan hadis dhaifnya hanya untuk fadail al-amal atau keutamaan amal, bukan untuk penetapan hukum atau kaidah. Untuk selanjutnya, klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kecacatan. Ulama hadis mengklarifikasikan hadis dhaif secara detail berdasarkan tempat terjadinya kelemahan, baik pada rantai perawi sanad maupun pada teks hadis atau matan. Kecacatan sanad bisa disebut dengan mursal, perawi tabi'in langsung ke Nabi tanpa sahabat. Untuk yang kedua, mu'allaq, gugur 1 atau lebih perawi di awal sanad. Untuk yang ketiga, mu'dal, 2 perawi berturut-turut gugur. Yang keempat, munqati, sanad terputus tanpa keterangan jelas. Untuk yang kedua, kecacatan perawi. Matruk, diriwayatkan perawi dituduh berdusta. Yang kedua, munkar, riwayat perawi lemah bertentangan dengan yang kuat. Yang ketiga, muttarib, perbedaan periwayatan yang tidak dapat dikompromikan. Yang ketiga, kecacatan matan. Matan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, mu'alal, terdapat cacat tersembunyi yang hanya diketahui ahli hadis. Untuk selanjutnya, hadis maudhu, kategori palsu dan rekayasa. Definisi hadis maudhu secara istilah yaitu hadis yang secara sengaja dilarang atau didefinisikan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Ini adalah kategori terendah dalam kualitas hadis. Latar belakang kemunculannya yaitu motif politik, fanatisme golongan atau mazhab, ekonomi dan popularitas. Yang keempat, niat baik. Untuk yang selanjutnya, membedakan palsu maudhu dari lemah atau dhaif. Hadis maudhu adalah rekayasa atau pemalsuan sengaja, sedangkan dhaif hanya cacat sanad, matan, atau bukan selalu karena pemalsuan. Indikator ini membantu mendeteksi kepalsuan yang disengaja. Sanad, perawi dikenal pembohong atau juga putus rantai tak biasa. Matan dan sejarah bertentangan dengan Al-Quran, hadis muncul kemudian terlambat. Untuk selanjutnya, indikator kritik matan atau teks isi hadis. Untuk yang pertama, bertentangan dengan teks dasar. Untuk yang kedua, gulu atau berlebihan. Untuk yang ketiga, bahasan tidak khas Nabi SAW. Yang keempat, tujuan terlalu sempurna. Kesimpulannya, perlunya sikap ilmiah tentang kualitas hadis merupakan kewajiban bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam memilih materi ajaran yang valid.
Hadis maudhu, kelemahan pada sanad atau matan, bukan pemalsuan sengaja, dapat diamalkan terbatas. Fadail al-amal dengan syarat ketat. Hadis maudhu, palsu atau dibuat-buat, dikenali dengan para perawi pendusta dan matan yang bertentangan tidak jelas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.